فيا أيها الراجون منه شفاعة. Dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kepada orang tua. Membalas jasa budi orang tua yang telah membesarkan kita, dan kita nggak paham tentang hal tersebut. Karena memang ketika masih kecil kita belum bisa berpikir, belum bisa berpikir apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Karena kita belum merasakan hal tersebut. Ketika masih kecil, kita belum bisa merasakan dan belum mengerti apa yang dilakukan oleh orang tua atau ibu kita terhadap kita. Masih bayi, nggak bisa, nggak paham, nggak ngerti, begitu. Kemudian sampai kita dewasa, kita berakal, ngerti, paham apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Ternyata sebanyak apapun kasih sayang yang kita sampaikan kepada orang tua tersebut belum bisa membantu, belum bisa menjadi balasan kasih sayang orang tua kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita bagaimana caranya untuk berbakti kepada orang tua, minimal membalas jasa budi kepada orang tua tersebut. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ucapan doa. Allah yang maha mulia, yang maha rahman, yang pencipta kasih sayang, mengajarkan kepada manusia untuk berkasih sayang kepada orang tuanya. Karena sebanyak apapun harta yang kau miliki, kau berikan kepada orang tua, itu belum cukup untuk membalas daripada apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Sehingga ketika sudah tidak bisa lagi untuk membalas apa yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri tidak bisa kita kalau seandainya kita jadikan diri kita budak, kemudian dijual lah atau di apapun kepada orang tua, belum bisa untuk membalas kebaikan orang tua kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan, qul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qul, ucapkan. Wahai seorang anak, ucapkan kalau engkau merasa, karena seseorang itu kalau dia tidak merasa punya kasih sayang kepada orang tuanya dan tidak merasakan kasih sayang kepada orang tua kepadanya, tidak memahami hal tersebut, bagaimana dia akan membalasnya? Pertama dilakukan oleh seseorang itu adalah merasakan, memahami apa yang pernah dilakukan orang tuanya kepadanya. Ketika dia sudah memahami, maka dia akan berbuat bagaimana cara membalas orang tua tersebut. Setelah dia memahami, dia akan berbuat untuk membalas bagaimana caranya. Ternyata setelah dia melakukan segala hal untuk orang tuanya, ternyata tidak bisa untuk membalas kebaikan-kebaikan daripada orang tua tersebut. Terus bagaimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Ucapkan, Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya. Rabbirhamhuma, ya Rabbi, ya Allah, irhamhuma, kasih sayangilah mereka, kedua orang tua saya, kama rabbayani, sebagaimana mereka berdua mengasuhku, shaghira, di masa kecil. Begitu. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang tua. Kenapa? Kasih sayang kita nggak cukup. Kasih sayang kita, perhatian kita, semua yang kita miliki untuk kita berikan kepada orang tua nggak cukup. Sehingga mau tidak mau harus kita mintakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalas daripada kebaikan orang tua tersebut. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua saya, orang tua rabbayani, mengasuh, mengasuh, mendidik masa kecil kita, masa kecil. Pernahkah seorang ibu itu marah kepada anaknya ketika masih kecil, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak elok sebenarnya, kencing sembarangan? Ini zaman dulu kan belum ada pampers, masih masih manual. Mereka gendong dikencingin, mereka
digendong, ternyata buang air besar. Ya. Sehingga hal yang seperti ini berbulan-bulan mereka alami hal tersebut. Dan tidak pernah ketika seorang bayi menjerit atau nangis dibiarin begitu aja, enggak. Ya, Allah gerakkan kasih sayang ke seorang ibu untuk langsung ya tanggap kepada anak tersebut. Oh, ternyata dia pipis, ternyata dia buang air besar dan sebagainya, langsung. Ya. Ketika seorang ibu punya kasih sayang besar ketika masa kecil kita, nah, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berbuat baik kepada orang tua kita sebagaimana orang tua kita berbuat baik kepada kita. Meskipun orang tua kita salah, berbuat dosa, ya, kekurangan, ya, sama menganggap orang tua kita dengan kita. Ya, menganggap seakan-akan begitu. Kita minta agar Allah berbuat kepada orang tua kita sebagaimana orang tua mengasuh kita dan merawat kita waktu kecil. Ketika masih ada ketika kekurang ajaran kita di masa kecil kita, atau kita lihat kita kencingin, ya, kita buang air besar, tapi orang tua kita tidak memandang itu suatu kesalahan. Makanya kita mintakan kepada Allah agar kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, ya, itu dianggap seperti ya ketika ibu melihat kita kencing di pangkuannya, tidak dianggap sedikit pun. Kita minta seperti itu. Ya. Jadi doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan rahmat, yang memberikan rahmat, kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana rahmat kepada orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ini doa kapan dibaca? Kapan mendoakannya? Ya. Apakah ketika masih hidup saja atau setelah meninggal dunia juga? Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi. Ya, maka ketika Allah mengajarkan kepada kita suatu doa, Allah tidak membatasi waqul fid dunya atau fi hayatihima, enggak. Ya, jadi waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sawa'un kana fid dunya atau sawa'un kana hayyan aw maitan, dalam keadaan hidup atau dalam keadaan telah meninggal dunia. Dianjurkan untuk membacakan doa kepada orang tua tersebut. Nah, ini termasuk daripada bentuk kasih sayang atau berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Ini doa gampang, mudah, tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun. Ya. Tapi memerlukan kesadaran, kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Kalau dia sadar, dia akan mengucapkan doa. Ketika tidak sadar, tidak mengerti, tidak memahami tentang kasih sayang, maka dia tidak akan berdoa meskipun gampang, mudah. Makanya Rasulullah SAW sering mengatakan wa innahu layasirun ala man yasarallahu ta'ala alaih. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit bagi orang yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal gampang kata-kata rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang ditambahin rabbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fadhal, silahkan. Ini doa gampang, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ketika orang tuanya muslim, baik itu ayahnya, ibunya, kedua-duanya orang muslim, maka anaknya dianjurkan untuk mendoakan hal seperti ini. Namun apabila orang tuanya itu non muslim, masih dalam keadaan kafir, maka tidak dianjurkan. Ya, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Enggak boleh untuk memintakan ampun, rahmat dan sebagainya, enggak boleh ketika telah meninggal dunia atau ketika masih hidup. Ya. Ketika orang tuanya tersebut masih non muslim, kafir, maka bagaimana doa yang dianjurkan kepada orang tuanya? Maka dimintakan hidayah kepada orang tuanya, ya. Mintakan hidayah kepada orang tua tersebut, ya. Bukan dirahmati, enggak, dimintakan Allah mahdihima, ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya. Allah mahdiha atau mahdihi ketika salah satu orang tuanya tersebut. Setelah mereka masuk Islam, ya, dengan akidah yang sama dengan kita, maka doakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketidakmampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, maka dianjurkanlah kita untuk mendoakan dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, bentuk kasih sayang dan berbaktinya kita kepada orang tua kita.